Halo teman-teman KMFH, kali ini kelompok kami akan membahas tentang sebuah konsep hukum yang kini menjadi branding baru dari penegakan hukum di Indonesia, yakni restoratif justice. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa semua pelaku kejahatan harus selalu dipenjara? Masih ingatkah kalian pada tahun 2015 lalu, Nenek Asyani yang didakwa melakukan pencurian terhadap 7 batang kayu milik perhutani? Ia diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan juga denda sebanyak 500 juta rupiah dengan subsidiar 1 hari kurungan. Mengenaskan bukan bagi seseorang yang berusia lanjut harus menjalani kehidupannya di balik jeruji besi. Dengan kejadian yang menimpa Nenek Asyani tersebut membuat kita berpikir, apakah benar hukuman itu selalu adil dan menyelesaikan masalah? Apakah ada sebuah konsep yang lebih adil, yang lebih manusiawi, dan tentunya lebih berdampak? Halo teman KMFH, kami mahasiswa hukum UPN Veteran Jawa Timur yang saat ini tengah melakukan program magang berdampak tahun 2026 di instansi Kejaksaan Negeri Magetan yang beranggotakan saya, Selvi Regina Uliartaroha dengan NPM 2307-10073 dengan rekan saya Nur Wahyu Syarifuddin dengan NPM 23071010183. Dan saya, Teresia Gata Sinambela dengan NPM 2307-10177. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas jawaban dalam semua pertanyaan mengenai kasus tersebut lewat konsep baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan mekanisme keadilan restoratif justice dalam tahap penuntutan. Yuk simak! Jadi teman-teman, apa itu restoratif justice? Restoratif justice atau selanjutnya disebut RJ. Secara terminologi, restoratif bermakna pemulihan keadaan semula. Singkatnya adalah, RJ merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan keadaan, bukan sekedar menghukum pelaku. Jadi, bukan hanya siapa salah lalu dihukum, tapi lebih bagaimana memperbaiki keadaan setelah terjadinya kesalahan. Pada pasal 79 KUHP 2025, restoratif justice berfokus pada pemulihan dalam keadaan semula yang berupa pemaafan dari korban dan atau keluarga, pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami oleh korban, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami oleh korban, dan yang terakhir, membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang kedua, tindak pidana yang pertama kali dilakukan, dan atau yang ketiga, bukan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah bahas syarat-syarat RJ nih. Sekarang kita akan bahas tentang pengecualian apa-apa yang nggak bisa di RJ. Ini ada pada pasal 82 KUHP 2025. Kita review sebentar ya, pasal 82 KUHP 2025. Yang pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat, dan juga wakilnya, tindak pidana terhadap ketertiban umum, dan terakhir tindak pidana kesusilaan. Yang kedua, tindak pidana terorisme. Yang ketiga, tindak pidana korupsi. Yang keempat, tindak pidana kekerasan seksual. Yang kelima, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya. Yang keenam itu tindak pidana terhadap nyawa orang. Yang ketujuh, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus. Yang kedelapan, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Yang kesembilan, tindak pidana narkotika kecuali mereka berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Nah, itu tadi teman-teman, apa-apa aja nggak bisa di RJ. Sekarang kalian jadi tahu kan? Selain itu, ada loh tata cara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif, yakni yang pertama,
penuntut umum dalam waktu 3 hari setelah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik atau yang biasa disebut dengan tahap 2, harus melakukan penelitian terhadap perkara untuk menilai pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif dan menuangkannya ke dalam berita acara penetapan sikap penuntutan atau yang biasa disebut dengan berkas P24A dan mengajukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk meminta persetujuannya. Yang kedua, apabila Kepala Kejaksaan Negeri menyetujuinya, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat perintah tugas penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau yang biasa disebut dengan berkas MKR 1. Yang ketiga, penuntut umum melakukan pemanggilan kepada pihak tersangka dan pihak korban dengan menggunakan surat panggilan atau yang biasa disebut dengan berkas MKR 2 dan menanyakan kesediaannya untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Yang keempat, di hadapan penuntut umum, para pihak menyatakan kesediaannya atau penolakannya dan menuangkan dalam berita acara kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan atau biasa yang disebut dengan berkas MKR 3. Yang kelima, para pihak di hadapan penuntut umum kemudian menyepakati bentuk pemulihan keadaan semula yang dituangkan dalam rancangan berita acara kesepakatan pemulihan keadaan semula atau yang biasa disebut dengan MKR 5 tanpa ditandatangani oleh para pihak. Selanjutnya, penuntut umum mengajukan permohonan persetujuan secara berjenjang melalui ekspos secara daring kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum atau Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan tipologi kewenangan restoratif justice mandiri. Selanjutnya yang keenam, penuntut umum wajib memastikan kesepakatan dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, korban, dan atau keluarganya. Yang ketujuh, dalam pengajuan permohonan persetujuan kepada Kepala Jaksa Tinggi atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, penuntut umum wajib menyertakan 2 hal. Yang pertama, kelengkapan berkas perkara, dan yang kedua adalah dokumen administrasi mekanisme keadilan restoratif yang telah dibuat. Selanjutnya, kelengkapan berkas perkara berisikan SPDP, P16, rencana dakwaan, P21, P16A, dan apabila ditahan, dikeluarkan berkas T7. Selanjutnya terdapat BA5 dan BA4. Selain itu, terdapat pula video pemaparan dengan durasi paling lama 5 menit yang berisi profiling tersangka. Profiling tersebut yaitu berisikan testimoni dari keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat, data SIPP, dan CMS yang memperlihatkan tersangka belum pernah terlibat tindak pidana. Profiling korban dan keadaan yang dialami korban akibat tindak pidana dan dokumentasi pra-ekspos di Kejaksaan Tinggi. Yang kedua, dokumen administrasi mekanisme keadilan restoratif yang telah dibuat, yaitu berisikan berita acara penetapan sikap penuntutan atau berkas P24A, kemudian surat perintah tugas penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau berkas MKR 1, selanjutnya surat pemanggilan para pihak, berkas MKR 2, selanjutnya berita acara kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan atau berkas MKR 3, dan yang terakhir, rancangan berita acara kesepakatan pemulihan keadaan semula atau berkas MKR 5 yang belum ditandatangani para pihak. Pada saat pelaksanaan ekspos, Kajari atau Kacap Jari menjelaskan kasus posisi secara singkat dan jelas, pemenuhan syarat formil, serta alasan khusus dimohonkannya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Oke, kita masuk ke yang ke-9. Dalam hal apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penyelesaian perkara tersebut dilalui melalui mekanisme keadilan restoratif,
penuntut umum meminta para pihak untuk menandatangani berita acara kesepakatan pemulihan keadaan semula atau yang biasa kita sebut dengan berkas MKR 5. Namun, apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Kepala Kejaksaan Tinggi tidak menyetujui penyelesaian perkara melalui MKR, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan. Nah, ini kalau posisinya disetujui ya, jadi para pihak harus melaksanakan isi kesepakatan dalam waktu paling lama 7 hari dan melaporkan pelaksanaannya yang dituangkan dalam formulir tanda terima bukti pelaksanaan kesepakatan atau biasa kita sebut dengan berkas MKR 8 disertai bukti-bukti pendukung seperti foto atau yang lainnya. Selanjutnya, penuntut umum membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif. Jadi seperti berbentuk resum gitu atau yang biasa kita sebut dengan MKR 9. Dan mengajukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk meminta persetujuan. Lalu diterbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau biasa kita sebut dengan P26. Selanjutnya, Kajari mengajukan permintaan penetapan surat ketetapan penghentian penuntutan atau MKR 10 kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 3 hari sejak P26 tadi diterbitkan, dengan melampirkan surat perintah tugas penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif justice atau MKR 1, berita acara kesepakatan pemulihan keadaan semula atau MKR 5, tanda terima bukti pelaksanaan kesepakatan atau MKR 8, berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif atau MKR 9, serta surat ketetapan penghentian penuntutan atau P26. Yang terakhir, setelah mendapatkan ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, Kajari atau Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan pemberitahuan penghentian penuntutan kepada penyidik atau MKR 11 dan para pihak MKR 12. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih mengenai pengertian, persyaratan, pengecualian, serta tata cara pelaksanaan restoratif justice itu sendiri. Nggak lengkap nggak sih kalau nggak dilanjutkan ke penerapan langsung pada suatu kasus nyata? Hal ini tuh sangat penting loh guys, untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Jadi, pada tanggal 1 April 2026 kemarin, Kejaksaan Negeri Magetan telah melaksanakan proses restoratif justice itu sendiri yang bertempat di Desa Ngariboyo. Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk secara resmi berdasarkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam berkas P16. Selain itu, turut hadir berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara, antara lain tokoh masyarakat, saksi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, tersangka beserta keluarganya, korban bersama keluarga korban, penyidik dari kepolisian, dan yang paling penting, pengamanan kegiatan juga dilakukan oleh bidang intelijen Kejaksaan Negeri Magetan. Jadi, kalian kepo nggak sih bagaimana prosesnya? Yuk, simak videonya. Hai Sobat Kameva, kali ini kita mau pergi ke Oma Rembuk. Tapi, ngomong-ngomong soal Oma Rembuk, kalian tahu nggak sih pengertiannya itu apa? Jadi, Oma Rembuk adalah sebuah forum masyarakat yang berfungsi untuk sebagai wadah atau tempat dalam menyelesaikan perkara dengan mekanisme restoratif justice. Jadi, tanpa basa-basi, yuk ikut aku! Berawal pada hari Senin tanggal 3 November 2025, sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, tersangka Sunardi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Benaran, RT 012 RW 03, Desa Salutinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, dengan mengendarai sepeda motor menuju wilayah Pelausan untuk mencari pekerjaan. Dalam perjalanan tersebut, tersangka singgah di rumah almarhum Sadikun yang merupakan ayah korban Erna Puspitasari yang telah tersangka kenal lama. Rumah tersebut berada di Dusun Nitikan Timur RT 01 RW 01 Desa Nitikan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Saat itu, Bode sedang duduk di teras rumah, sedangkan tersangka masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Tidak lama kemudian, Bode menuju dapur untuk membuatkan tersangka minuman.
Lalu, tersangka menanyakan mengapa kondisi rumah sepi pada saat itu. Kemudian Bode menjawab bahwa korban Erna Puspitasari sedang pergi ke puskesmas untuk periksa gigi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, tersangka bermaksud berpamitan dengan Bode untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika tersangka hendak beranjak dari kursi tamu, tersangka melihat sebuah telepon genggam milik korban yang terletak di dekat tempat duduknya. Dikarenakan oleh kondisi ekonomi yang sulit dan untuk mengganti handphone anaknya yang rusak, timbul niat dalam diri tersangka untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemiliknya, tersangka menggunakan tangan kirinya memasukkan handphone tersebut ke saku kiri celananya. Setelah itu, tersangka berpamitan dengan Bode dan langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, handphone tersebut diberikan kepada anaknya yang digunakan untuk kepentingan belajar online. Akibat dari perbuatan tersangka, korban Erna Puspitasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar 2 juta rupiah. Jadi teman-teman KMI Falak, setelah melihat cuplikan tersebut, berdasarkan penelitian penuntut umum sebagaimana tertuang dalam berita acara penetapan sikap penuntutan atau berkas P24A pada tanggal 31 Maret 2026, perkara tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan objektif mekanisme keadilan restoratif sesuai pada pasal 80 KUHP 2025 yang berisikan 1. Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau paling banyak pidana denda kategori 5. Yang kedua, tindak pidana baru pertama kali dilakukan bukan pengulangan atau residivis. Yang ketiga, bukan termasuk tindak pidana yang dikecualikan dalam pasal 82 KUHP 2025. Yang keempat, adanya perdamaian antara tersangka dengan keluarga korban dan telah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan dan tanpa syarat. Yang kelima, adanya respon positif dari tokoh masyarakat yang pada kasus ini diwakili oleh mediator Omah Rembung, yaitu Racha Brian atau aparatur desa Ngariboyo, kecamatan Ngariboyo. Nah, setelah kita mengetahui tahapan-tahapan RC, untuk pemahaman yang lebih luas lagi, mari kita simak prosedur pelaksanaan RC terhadap tersangka Sunardi dalam video berikut ini. Simak selengkapnya. Tahapan pertama yakni tahapan pra-restoratif justice, yang dimana aparat penegak hukum mengundang korban, pelaku, keluarga dari masing-masing pihak, tokoh masyarakat, atau pihak yang terkait untuk mengikuti proses musyawarah restoratif justice itu sendiri. Dalam forum tersebut, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dirasakan akibat tindak pidana. Pelaku juga diberi kesempatan untuk mengakui perbuatannya, menyampaikan penyesalannya, serta menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kerugian yang terjadi. Ya, saya maafkan. Saya sudah saya maafkan segala dengan salah. Jangan mengulangi lagi. Saya sudah merugi karena HP itu bagi saya sebagai alat bisnis atau beli, jadi saya sampai sekarang bisnis saya macet, jadi saya juga mengalami kerugian dari harga HP-nya. Jadi saya berharap, saya mohon Pak Pasura tidak mengulangi lagi perbuatan. Dalam tahapan ini, pelaku menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya terhadap korban. Selain itu, juga ada menandatangani surat persuratan restoratif justice itu sendiri dan kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban. Setelah menandatangani surat persuratan restoratif justice dan kesepakatan perdamaian, selanjutnya terdapat video testimoni dari tokoh masyarakat, pelaku, serta korban mengenai dampak baik dari mekanisme restoratif justice itu sendiri. Oke, saya Raka selaku tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Magetan atas diselenggarakannya restoratif justice ini. Dengan adanya proses perdamaian yang seperti ini, kami berharap permasalahan-permasalahan yang tidak harus sampai di pengadilan bisa diselesaikan melalui Omah Rembung ini. 2, 1.
Saya Ristina Dara Permadi sebagai Sekretaris Desa Ngariboyo mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Magetan atas diselenggarakan restoratif justice ini sehingga perkara yang seperti ini tidak harus sampai di meja hijau dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Semoga adanya Omah Rembuk ini dapat mendapatkan banyak manfaat bagi masyarakat. Saya bernama Erna Puspitasari selaku korban telah memaafkan tersangka dengan ikhlas dan tanpa syarat. Saya juga berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Magetan atas diselenggarakannya restoratif ini. Semoga semakin banyak manfaat yang dapat didatangkan dengan adanya Omah Rembuk ini. Saya Sunardi memohon maaf kepada korban yang sebesar-besarnya karena saya telah melakukan kesalahan dan merugikan korban, dan saya tidak akan mengulangi kejadian yang seperti ini, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yakni tahapan profiling. Tahapan ini sebagai alasan penguat dalam restoratif justice itu sendiri. Kita melihat bagaimana kondisi rumah, keadaan ekonomi dari pelaku sehingga pelaku dapat melakukan tindak pidana itu sendiri. Serta kita juga mendapatkan video testimoni dari tetangga tersangka bagaimana kehidupan sehari-hari dari tersangka. Bapak niku nyambutin ke serabutan nek teng dalem niku. Terus sama keluarga gimana, bertanggung jawab apa tidak? Bertanggung jawab sama keluarga, sama anak-anak yang masih sekolah. Anaknya ada berapa? 2. Anaknya ada 2. Iya. Yang pertama sekolah SMA. SMA, yang kedua Yang satunya SD kelas 4. SD kelas 4. Terus selama Bapak di penjara, Ibu cari makannya gimana? Yang kerja siapa? Ya kerja seadanya, Mbak. Ibu kerja juga? Iya, tapi kadang ya dibantu sama adik? enggak, kalau adik udah rumah sendiri ya kadang-kadang itu. Jadi selama Bapak di rutan, Ibu yang cari nafkah? Iya, tapi yo kerja seadanya, kadang ya enggak kerja. Terus harapannya apa, Bu? Harapannya bagi Bapak muga-muga iku iso saged berubah, mboten napa niku, nggih berjanji mboten mengulangi kesalahan sing pon-pon niku, mungkin menjadi lebih baik ngoten Bapak. Nama saya Bu Martini, saya tetangga Pak Sunardi. Pak Sunardi, kehidupan sehari-harinya bagaimana selama bertetangga? Ya baik sama tetangga. Ya, sini. Sama tetangga gimana? Baik. Baik, sering bantu-bantu apa? Iya. Kalau ada acara di kelurahan, di kecamatan gitu, sering bantu-bantu? Iya, ikut. Ikut partisipasi tidak? Sering membantu kalau ada keluarga kesusahan, apa ada tetangga yang ya ada bantuan dibantu. Setelah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta seluruh persyaratan restoratif justice dinyatakan telah terpenuhi, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melakukan gelar perkara di tingkat Kejaksaan Negeri. Dalam forum ini, Jaksa Penuntut Umum memaparkan kronologi perkara, hasil perdamaian, syarat-syarat restoratif justice yang telah terpenuhi, serta alasan perkara layak diselesaikannya melalui mekanisme keadilan restoratif justice kepada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Zoom meeting. Setelah dilakukan pembahasan dan evaluasi, pimpinan memberikan persetujuan terhadap permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Maka dari itu, setelah keluarnya surat ketetapan penghentian penuntutan, tersangka dibebaskan dari proses penuntutan dan perkara dinyatakan selesai dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak.